kita satu hari yang nggak masuk karena kemarin tanggal merah gitu ya. Kan mau diganti hari Sabtu, belum sempat juga ya yang lain. Oke, baik kita bentar. Kalau yang di situ sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya, apa, manajemen project ada ya. Bentar, RST kelas 7B, kelas 7A ya, manajemen project. Google Drive-nya sudah ada belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, belum. Nggak apa-apa kalau gitu. Oke, ya kita ini dulu, kita eh ini dulu ya, apa namanya, materi itu bentar. Jadi nanti tiap tiap ini ya nanti dibikin kelompok, ya dibikin kelompok ya. Maksimum 4 orang. Nah, mau dibagi sama saya atau silakan ini sendiri ya? Apa namanya? Oh, sudah ada. Kelompoknya di mana? Kelompoknya, nama-namanya. Oke, sip, sip. Benar, kalau gitu di ini aja, di apa namanya, di share di Google Drive ya. Google Drive nanti akan saya kasih. Bentar. Oh, di spreadsheet ya. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Oke, silakan bisa di share juga. Bentar ya. Ini saya akan apa namanya, membuat Google Drive-nya dulu. Bentar ya. Ini tolong Mbak Salitsa ya, Salitsa dan lain-lain, tolong diaktifkan kameranya ya. Tolong diaktifkan kameranya biar kelihatan sedang kuliahnya gitu. Walaupun online. Kalau enggak enggak dinyalakan kameranya itu seperti ini, seperti apa namanya? Seperti nggak kuliah ya. Bentar, ini saya ini kan dulu. Saya lagi bikin itu loh, bikin apa namanya? Bikin Google Drive dulu ya. Kelas 7A ya. Kelas A kan yang di sini. Betul, Betul, Pak. Pak. 7A, Pak. Oke, ini sudah saya buat Google Drive-nya. Oke ya, ini saya ini kan share. Jadi silakan nanti di Google Drive ini buka ini ya, apa namanya? Buka apa namanya, nanti akan saya tutup ini ya. Nanti kalau sudah kuliahnya udah selesai akan saya tutup. Ya. Nah, ini silakan di ini ya, saya kirim ke mana nih? Ke apa, ada ininya nggak? Ada apa? Oke, ini sama Oslan itu udah ini ya. Udah apa? Sudah dibuat ya. Bentar, nanti akan saya inikan dulu. Nah, Oslan ininya apa namanya? Google Drive-nya yang ini ya. Nah, nanti semua tugas-tugas silakan dimasukkan ke sini. Gitu. Ya. Nah, ini akan saya masukkan ke sini juga ya. Jadi ininya kan saya gimana caranya? Cara copy ya. Oh ya, copy aja, copy. Ya, copy, bentar, copy dulu. Ya, nah ini pun akan saya masukkan di Google Drive ya. Oke, saya masukkan di Google Drive. Ya, tapi silakan nanti buat ini ya, buat ini sendiri ya, buat apa namanya? Buat eh, apa? Buat eh, folder sendiri ya, folder masing-masing. Ya, silakan. Ini bentar, ini saya ini kan dulu, saya buka dulu yang ini, yang daftar nama anggotanya ya. Oke, ini saya ambil.
di Google Drive ya. Saya ini dulu saya download. Ya bentar ini bisa dibuka tapi belum bisa di download ya. Bentar dulu. Terus file download. Download. Nah, saya masukkan ke sini dulu. Nah, udah ya, udah saya ini kan. Nah, nama-nama mahasiswa juga saya ini kan di sini juga ya. Apa namanya? Saya masukkan di Google Drive juga. Ya. Nah, ini silakan nanti pakai Google Drive ya. Ini apa namanya? Nama ininya ya, nama kelompoknya masing-masing ya. Nama kelompoknya masing-masing. Jadi nanti tolong di ini kan, di apa namanya? Di eh, tulis ya per ini. Jadi nanti tahapan-tahapannya ada di situ ya. Oke, baik. Nah, ini yang saya masukin daftar nama mahasiswa ya. Oke. Kemudian ini coba saya lihat daftar mahasiswanya. Oh, ini belum besar ya. Ntar saya dulu. Ini apa nih dari Bentar ya. Oke, bisa coba baca ini ya. Oh iya, password presensi ya. Bentar, belum saya kasih presensi. Ini presensi manajemen project A terhadir ini ya 10 sampai 9:50. Oke, ini apa ini? Oke, nah ini adalah passwordnya ya. Saya berikan di setting sini ya. Setting apa namanya? Setting masuk di sini ya. Tuh, password presensi ya. Presensi. Ya, itu sudah saya kirim ya di apa namanya di grup itu ya. Oke, baik. Itu yang apa namanya yang passwordnya untuk presensi ya. Oke, bentar saya akan ini dulu ya. Akan apa namanya share lagi. Bentar, ini ada yang belum masuk ya. Oke, ini saya share. Jadi nanti silakan per kelompok nanti bisa nih ya. Bisa apa namanya bisa eh, mengumpulkan judul proyeknya apa gitu ya. Bentar ini saya buka dulu ya. Yang ini. Ini saya komputernya lagi nggak jelas ini. Pada ini semua apa belum saya update ke itu ya, belum saya update ke apa namanya itu ke ini ke apa namanya ke upatik ya, upatika. Kita. Nah, kelompok manajemen proyeknya ya, kelompok satu ini Mari Oslan Purba ya, saya ambil di sini ya. Wah ini PLTS semua nih. Oh ada PLT-nya ya.
Oh, gagal. Bentar. Oh iya, tanggal 5 ya. Sekarang tanggal 5 ya. Bentar, bentar, bentar. Salah, salah berarti. Salah, tanggalnya salah ya. Saya tanggal itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini yang saya masukkan malah tanggal ini, tanggal apa yang minggu lalu. Oke, ini saya berikan passwordnya lagi ya. Nah, ini password yang benar ya ini. Nah, ini password yang benar ini. Oke, dicoba ya. Coba bisa kayaknya. Oke ya, ini kalau bisa sih jangan terlalu banyak PLTS ya. Ini ya. Jadi kelompok satu ada Mari Oslan Purba, teknik mesin. Kemudian Anugrah Aji Listianto, ini teknik konversi energi. Ada Ade Brizkullah Sri Sadono ya. Ada Salisa Felian Nugrohowati. Nah, kalau bisa sih ini aja karena ada anak orang sipil ya. Sipilnya apa nih Mbak Salisa? Bidangnya apa Mbak Salisa ini? Saya dulu gedung SMA. Mohon maaf, putus suaranya. Saya dulunya gedung, Pak. Oh, konstruksi gedung. Ya, konstruksi gedung bisa lah ya. Nah, ini apa namanya? Jadi jangan ini kalau bisa yang satu ini PLTS nih, karena udah komplit nih, sudah ada orang konversi, ada orang mesin gitu ya. Ini kemudian kelompok dua ya. Kelompok dua ini ada Oki Baihaki. Ya, ini teknik sipil juga nih. Mas Oki ini apa nih Mas Oki? Ininya. Bidangnya apa Mas Oki? Saya dulunya sih konstruksi sipil, Pak. Nah, konstruksi sipil pas ini kalau misalnya PLTMH ini sebenarnya. Ya, kalau PLTMH pas nih, cuma cari lokasi aja nanti. Gitu. Iya, itu dia masalahnya, Pak. Ya, nggak apa-apa nih kalau misalnya ini bagus nih. Ada orang sipilnya, ada orang instrumentasi. Tapi sayang ini nggak ada orang teknik mesin ini. Ya, ditukar aja ya Iya, ini kayaknya nih. Yang Adib atau Oslan pindah ke kelompok ini nih. Ini usul saya ya. Jadi jangan ngumpul orang mesin di sini gitu loh. Ada yang pindah ke kelompok dua ya. Oke, kemudian Setiama Fajar ini ya, kelompoknya Oki Baihaki, Destia Aris Yulianti ya. Destia dulu tugas itu akhirnya apa? kelas B, Pak. Kelas B, dia konversi energi, Pak. Oh pindah ke ini. Oh pindah ke ini Iya, ya. Oh ini kelas B. Ya nggak apa-apa aja sih. Kalau misalnya ini ya. Nah kemudian Setiama Fajar Rifai, Mutakin Adi Nagoro, Ahmad Amfauzi ya. Nah berarti kalau kayak gini pas waktu itu harus masuk gitu loh. Pas presentasi nantinya. Faiz Rafid Tanu, ini teknik mesin. Nah ini kumpul semua nih teknik mesin semua nih. Tolong ditukar-tukar ya teknik mesinnya nih. Tukar jangan terlalu banyak nanti. Ya ini Muhammad Ihsan. Ya mari tolong di ini lagi ya mari ya. Biar nggak terlalu banyak yang mesin-mesin semua gitu loh. Dibagi-bagi gitu ya. Oh gitu. Ya nanti soalnya ini dikomentari sama orang Swiss nih guys. Ini kalau kayak gini. Harusnya bidangnya berbeda-beda katanya. Terus yang ini nih teknik mesin semua nih ada ya tadi ya. Ini teknik mesin, teknik konversi yang bertiga ya. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya bisa sih tolong di ini ya dirubah ya. Kalau misalnya bisa nih, ya kalau bisa tolong dirubah. Ya baik. Apa namanya? Kita mulai ke sini ya. Kemarin yang terakhir apa yang dibahas? Yang terakhir kalau yang kelompok satunya hafal saya. Yang terakhir apa? Waktu itu belum ada ya? terakhir masih yang PLTMH di Manado itu, Pak. Ada kita nonton Oh, film, oke baik baik nonton YouTube. baik Iya, baik. Saya akan coba ke sini ya. Nah ini kan adalah konten mata kuliah manajemen project ya. Jadi ada introduction,
ada site fisik ya, tapi ini tidak dilakukan. Jadi ada video-video ya. Kemudian ada contoh-contoh project ya, kemudian project goal dan project scopes ya. Ini isinya maksudnya nggak apa namanya nggak selalu ini ya, nggak selalu nanti minggu 1 minggu 2 nggak. Ini isi mata kuliahnya. Oke, baik, saya tampilkan ini dulu ya, apa namanya ini dulu, mungkin ini materi yang biasanya dibahas dulu ya, yang ini. Jadi kenapa sih kita harus renewable energy gitu ya? Oke, baik. Ya. Jadi ini adalah RESD ya, Why Energy Transition to Renewable Energy ya. Jadi kenapa gitu ya? Eh, kita itu bertransisi ya menuju ke renewable energy. Oke, kita lanjutkan ya. Ini materi dulu. Ya sebelum ke ini ya, sebelum ke materi lain ya. Oke. Nah, ini adalah situasi energi di dunia ya. Jadi sumbernya dari sini nih, bisa diklik ya yang ini nih. Tuh. Jadi kalau secara dunia ya, apa namanya? Konsumsi energi itu seperti terlihat di sini. Jadi paling banyak itu adalah minyak ya. Kemudian yang kedua adalah natural gas ya. Kemudian batu bara, kemudian nuklir. Ya, jadi renewable energy itu masih kecil ya, sampai tahun 2020 itu porsinya ya masih di sini gitu loh, kecil banget gitu ya. Masih kecil sekali. Begitu. Ya, oke, betul. Oke ya. Jadi ini yang pemakaian minyak itu sekitar 58,55 exajoule ya. Jadi exajoule itu ya satuan ya, satuan apa namanya? Konversi energi. Jadi setara dengan berapa barrel minyak gitu ya, berapa miliar elektron volt gitu ya. Itu adalah exajoule ya. Oke. Jadi disingkatnya EJ. Kemudian gas alam itu sekitar 29,14 exajoule. Ini tahun sekarang ya, tahun 2000 ya. Kemudian batu bara ini masih 18,04 exajoule ya. Kemudian energi nuklir 8,33 exajoule. Ya, itu adalah situasi pemakaian energi di dunia sekarang gitu ya. Nah, kemudian ini ada emisi ya, emisi CO2 di dunia ya. Jadi ini adalah metrik ton ya, emisinya tercatat ya. Nah, kalau di Amerika Utara itu sekitar 5.199,32 metrik ton. Kemudian di Amerika Selatan dan Amerika Tengah ya, 516,73. Kemudian porsi yang kedua paling besar itu adalah di Eropa ya. Ini kalau yang pertama kan Amerika Utara ya. Amerika Utara sebenarnya negaranya cuma Amerika Serikat sama Kanada aja sebenarnya. Nah, kemudian yang Eropa ini adalah 4.720,95 metrik ton CO2 dihasilkan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Asia Pasifik ya. Nah, Asia Pasifik itu sekitar 3.065 ya, 65,82 ya, 82 ini. 82 metrik ton ya. Kemudian negara-negara CIS ya. CIS itu adalah negara persemakmurannya
Rusia ya. Jadi ada Rusia, Belarusia ya, Moldova, Kirgistan dan lain-lain itu penggunaannya sekitar 2.990,02 metrik ton CO2. Kemudian Afrika ya 338,67, Timur Tengah 242,50. Nah, ini adalah emisi karbon dioksida ya yang dihasilkan di dunia gitu ya. Proporsinya untuk masing-masing kawasan seperti ini. Ya, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian kenapa sih kita membahas atau bicara tentang emisi karbon dioksida gitu ya. Nah, ini karena konsumsi energi itu meningkat. Jadi selama kurun waktu tahun 1980 sampai tahun 2020 ya. Nah, itu faktornya sudah 4 kali gitu ya, sudah 4 kali lipatnya dibanding tahun 80-an. Jadi 80 sampai 2020 ya. Nah, itu kan berapa tahun ya? 40 tahun ya. Nah, itu udah 4 kali lipat. Jadi tahun 80-an itu konsumsi energi hanya 100 ya exajoule, tapi di tahun 2020 menjadi 410 exajoule. Nah, kemudian proporsinya ya, proporsi dari konsumsi energi itu tadi ya, ini juga disebutkan ya. Ini di sini ya, 58,55 ya exajoule dari minyak dan gas itu kan ya, yang penghasil minyak dan gas itu kan dari ini ya, dari bahan bakar fosil ya. Nah, sekitar 78% ya di tahun 2020. Jadi H2O dan CO2 itu adalah produk akhir ya. Jadi kalau pembakaran apa namanya bahan bakar fosil ya, yang ininya adalah CX, HX gitu ya. Nah, itu kan berarti rantai karbon ya, CX dan HX plus O2, maka nanti yang hasil akhirnya itu setelah dibakar H2O dan CO2. Ya. Nah, kemudian emisi CO2 juga meningkat. Nah, selama kurun waktu 1980 sampai 2020 ya, ini yang terdata. Nah, ini meningkat sudah 1,8 kalinya tuh emisi CO2-nya ya. Sedangkan buminya masih tetap gitu loh, buminya ya. Jadi buminya nggak melebar gitu bumi itu ya. Jadi tetap segitu. Ya. Jadi tahun 80-an itu sekitar 18.000 ya 381 kilometrik ton. Nah, di tahun 2020 ini sudah 32.060 kilometrik ton atau sekitar 1,8 kalinya ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini berdampak ya. Ini berdampak jadi CO2 konsentrasi CO2 itu berdampak terhadap kenaikan temperatur. Ini tahun 1250 ya, tahun 1500 ya, tahun 1750 ya tercatat ya, ini konsumsi karbon dioksidanya ya per ppm ya, 4 per million gitu kan. Nah, ini ada temperatur anomali nih. Semakin ke sini semakin meningkat. Ya, apa namanya? Semakin meningkat tuh ininya. Apa namanya? Kenaikan CO2 ya, konsentrasi CO2 di atmosfer. Ya. Nah, kemudian dengan kenaikan CO2 di atmosfer itu berkorelasi secara linier terhadap kenaikan temperatur. Ya, ini mulai dari tahun 1880 ya, CO2 itu kan terus naik. Ya. Nah, sehingga penambahan CO2 itu linear dengan kenaikan temperatur. Tuh, ini yang terdata ya. Jadi 300
karbon dioksida ya, ppm di udara itu meningkatkan berapa derajat gitu ya. Nah, ini yang terdata. Nah, kemudian juga absorpsi ya dari radiasi di atmosfer untuk CO2 itu ya, berdasarkan ini ya, itu digambarkan seperti ini tuh. Ini panjang gelombang, ini persentase. Ya. Nah, ini adalah absorpsi CO2 ya. Ini dilihat spektrumnya. Tuh kayak gini bentuknya. Ya, jadi temperatur global ya, bumi ya, itu sekitar 500 derajat Celcius atau 297 ya. Kemudian temperatur udaranya itu -270 derajat Celcius ya, atau sekitar 2 derajat Kelvin. Ya, ini sama nih. Ini sama, ini itu sama. Cuman yang ini adalah Kelvin, kalau yang ini adalah Celcius. Ya. Dan ini bisa dicari nih, ada di sini tuh. Ya, Wikimedia ini ya, Wikipedia ini ya. Ini apa namanya? Yang ada di udara ya. Tuh, jadi ada uap air, kemudian yang tertinggi berikutnya adalah karbon dioksida, kemudian baru oksigen dan ozon ya, kemudian metan, nitrous oxide dan lain-lain tuh. Ini major komponennya. Ya, major komponen. Ya, tapi itu data-data yang diperoleh ya, tapi dampaknya sebenarnya yang ini ya, yang ini. Jadi perubahan energi di bumi ya dalam rentang waktu 71 sampai 1971 ya, sampai tahun 2020. Jadi jika kita mempertimbangkan energi ya dari sistem total gitu ya, dan tidak hanya temperatur udara, nah ini ada kenaikan temperatur ya. Ini jadi the warming. Jadi kita bisa merasakan ya, tidak ada keraguan tuh, there is no doubt ya. Nah, tidak ada keraguan bahwa apa namanya, global warming ya. Jadi kenaikan temperatur itu apa namanya, terbukti ya. Nah, ini kalau misalnya diambil ya, nah ini yang di apa namanya, di permukaan laut. Nah, itu kira-kira kenaikannya ya dari tahun 70 sampai 71 sampai tahun 2010 itu ya. Nah, ini sudah terjadi perbedaan sekitar 64%. Ya, kemudian di laut dalam, nah itu sudah terjadi perbedaan ya. Ini dari tahun 71 sampai tahun 2020 itu kalau diukur katanya ya. 71 misalnya berapa gitu ya, tahun 2010 diukur lagi. Nah, perbedaannya itu sudah sekitar 29% energinya. Ya, kemudian apa namanya, es yang mencair ya, es yang mencair dibanding 71 sampai 2020 tuh terjadi perbedaan 3% ya. Jadi udah lebih banyak es yang mencair. Kemudian perbedaan tanah ya yang ada itu sudah berubah ya, 3%, berarti 3%-nya ini hilang ya. Kemudian perbedaan udara itu sekitar 1%. Nah, ini datanya ya, data-data dari orang bule ya. Tuh ini. Jadi ada diambil datanya dari sini. Oke. Jadi di sini kesimpulannya itu ada perubahan iklim ya akibat dampak dari CO2 tadi. Jadi kenaikan CO2 itu ya ini ya apa namanya, sebanding dengan kenaikan temperatur. Nah, maka di sini nanti jelas nih ada ini ya, mencairnya es ya di kutub gitu ya. Kemudian mencairnya glasier di pegunungan gitu ya, pegunungan yang tinggi. Nah, ini akan berdampak terhadap kenaikan level laut ya, level ini ya, level lautnya itu naik gitu ya. Ya, jadi ya kalau level laut naik ya dampaknya ada pulau-pulau kecil yang ini yang apa namanya, yang
tenggelam ya, yang sudah tidak muncul lagi gitu. Nah, kemudian semakin banyak ya, dengan banyaknya oksigen itu berarti semakin banyak air ya, uap air di atmosfer. Nah, jika semakin banyak air di atmosfer, nah ini bisa mengakibatkan hujan yang deras ya, bisa mengakibatkan banjir, gitu ya. Nah, kemudian juga banyak energi yang tersimpan di atmosfer. Ya lebih banyak nih energi yang tersimpan di atmosfer ya. Itu akan mengakibatkan badai ya, storm gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini adalah badai ya, tornado. Kemudian hurricane ya. Hurricane itu adalah apa namanya? Ini ya, badai ya. Jadi sama dengan storm, cuma lebih besar ya. Nah, kemudian ini dampaknya yang kuning ya. Nih, dampaknya yang kuning. Dampaknya itu adalah ini ya, apa namanya? Kenaikan vegetasi ya. Nih, jadi vegetasinya vegetation height ya, height itu increase sebenarnya atau increment. Ya, ini vegetasinya semakin banyak ya. Ya, vegetasi ya, vegetation itu ya. Nah, jadi vegetasi itu kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan ya, yang tumbuh bersama-sama ya. Nah, ini vegetasinya meningkat, jadi rumput-rumput meningkat gitu ya. Atau yang bukan tanaman yang dikehendaki meningkat ya. Sehingga ini akan timbul masalah ini ya, masalah ketahanan pangan ya, masalah makanan. Kemudian migrasi alam liar ya, binatang-binatang ya, serangga-serangga gitu ya, burung-burung gitu kan pada migrasi, nah akan berdampak pada epidemik ya, epidemik. Kemudian ada ini ya, apa namanya, refugees itu pengungsi ya, pengungsi akibat iklim ya, pengungsi akibat iklim. Nah, berarti di sini akan terjadi discord ya. Discord itu adalah ini ya, apa namanya? Ya, Discord itu apa ya? Apa ya? Bentar, bentar. Saya Discord ini lupa saya bahasa Inggrisnya. Mungkin ada yang ingat Discord itu apa? Gimana? Oh iya, bisa. Ya, masalah sosial ya. Iya, iya, iya. Oke, kira-kira begitu ya. Ada inilah ya, ada konflik gitu ya. Ada konflik sosial Discord ya. Oke. Kalau dari sisi ini ya perselisihan ya. Kemudian kepunahan massal ya dari flora dan fauna. Nah, ini akan berisiko terhadap kepunahan manusia itu sendiri. Ya, nah ini akibat perubahan iklim ya. Jadi ya ini pendapat dari beberapa pemikir ya bahwa kita ini apa namanya sudah ada kenaikan temperatur gitu. Jadi harus mengambil tindakan gitu loh. Ya. Nah, kemudian ini yang di Indonesia sendiri ya. Nah, ini di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat total konsumsi energi ya. So, ini dari tahun-tahunnya ada ya. 90 sampai tahun 2018 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya. Nah, ini yang paling besar konsumsi energi ya tetap dari oil product. Ya, oil product itu ya berarti eh, dari bahan ini ya, dari bahan fosil ya. Batu bara gitu ya di sini ya, dari bahan fosil juga nih. Kemudian gas alam, ya porsinya di sini ya. Nah, kemudian ini adalah biofuel dan limbah ya yang digunakan atau dikonversi menjadi energi.
kemudian listrik. Nah, begini, ini distribusinya nih. Tuh. Ya, ini yang apa namanya? Dikonsumsi oleh Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah generation atau pembangkit listrik ya. Jadi kalau misalnya konsumsi listriknya di sini tuh masih kecil sebenarnya ya, dibanding dengan penggunaan minyak. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya? Dikalkulasi ya antara penggunaan listrik sama penggunaan minyak itu ya, banyak menggunakan minyak ya. Menggunakan minyak ya dari kendaraan dan lain-lain. Ya, nah ini yang electricity-nya saja di sini ya. Nah, electricity yang tadi apa namanya kecil ini ya, nah, diproduksi oleh batu bara juga tuh, ya, oleh batu bara juga. Ini kan satuannya kalau ini joule ya. Nah, yang batu bara ya, itu sekitar ini untuk pembangkit listrik ya, untuk pembangkit listrik 174.493 gigawatt hour ya tahun 2018. Nah, yang menggunakan minyak sekitar 12.365 gigawatt hour. Ya, jadi yang pertama itu pembakaran batu bara ya. Jadi untuk menghasilkan listrik itu berarti pembangkit listrik tenaga uap ya, pakai batu bara ya. Nah, pakai natural gas juga ya. Nah, ini sekitar natural gas ya sekitar 61.156 gigawatt ya. Nah, kemudian kecil-kecilnya ya, hidrotermal ya, 21.162 gigawatt hour. Geothermal ya, 14.101 gigawatt hour. Kemudian biofuel ya, sama limbah ya, biofuel sama sampah lainnya ya, biofuel dan sampah-sampah gitu ya, 10.713 gigawatt hour. Nah, kemudian wind ya, angin. Nah, angin ini memang di Indonesia ini kurang bagus ya anginnya ya. Jadi kalau misalnya berbeda sama di Belanda gitu ya, di Belanda itu santer anginnya. Ya, mungkin di Indonesia tuh untuk musim-musim tertentu saja yang santer ya, tapi banyak nggak santer. Ini sekitar 483 gigawatt hour. Nah, solar, nah solar ini kecil banget itu. Ya, solar ini terkecil dari yang lain nih, hanya 118 gigawatt hour ya. Ini data tahun 2018 ini. Ya. Jadi totalnya untuk yang renewable ya, yang renewable itu ada hidro, ada geothermal. Jadi geothermal itu masuk ke dalam renewable energy ya. Kemudian bayu ya. Kemudian solar itu proporsinya hanya 16% dari keseluruhan total pembangkit energi. Jadi kecil banget ya, 16%. Ya, ini kayak gini. Ya, kemudian yang ini adalah dari sektor-sektor ya terhadap konsumsi energi tadi. Nah, ini adalah yang besar itu adalah pertama industri ya. Kemudian yang kedua itu adalah transportasi. Kemudian ini adalah untuk residensial ya, untuk penggunaan ya ini ya, apa rumah-rumah tempat tinggal dan lain-lain ya. Nah, kemudian komersial dan public service yang warna ini ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah agriculture dan forest ya, dan hutan. Ya, jadi banyaknya untuk industri dan transportasi. Ya, kalau zaman dulu malah banyak di rumahnya ya, karena industrinya mungkin ya belum begitu banyak tumbuh ya di tahun 98-an ya sampai 2006 ya. Walaupun sekarang proporsinya masih besar, tapi industri sudah meningkat ya, sudah meningkat drastis ya. Nah, ini datanya dikumpulkan dari tahun 90 sampai 2019. Oke. Nah, kemudian Indonesia sudah setuju ya, sudah menandatangani ini. Ya, transisi energi, ya, program transisi energi. Ya. Nah, itu.
ya oleh IEA ya, oleh IEA. Nah ini ya, jadi Indonesia juga sudah membuat ya peta jalan menuju emisi nol bersih pada sektor energi di Indonesia. Nah kemudian ini ada pernyataan bersama ya tingkat tinggi ya antara IEA dengan KESDM tentang emisi nol bersih. Jadi Indonesia ini mengumumkan tujuan ambisiusnya ya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 60. Ya, tahun 60 itu berarti kalau sekarang tahun 2023 ya. Berarti berapa tahun lagi ya? Nih, berapa tahun lagi nih? Berarti 60 dikurangi dengan 23 ya. Ini sekitar 37 tahun lagi ya. Mudah-mudahan usianya sampai ke sana gitu. Ya. Nah ini. Jadi 0% ya. 0 emisi gitu loh. 0 emisi atau bersih ya. Tahun 60 selama konferensi perubahan iklim ke-26 ya. Climate Change Conference atau COP ya ke-26 oleh PBB tahun 2021 ya. Jadi sejak saat itu atas permintaan pemerintah Indonesia ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bentar ini anak saya ribut nih. Ya, nah ini. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM ya Indonesia dan Internal Energy Agency ya. Jadi Internal Energy Agency ya telah bekerja secara kolaboratif dalam skenario rinci dan analisis kebijakan tentang arti target ini bagi sektor energi di Indonesia. Ya. Nah, kedua institusi ya, yaitu KESDM dan IEA ini telah merumuskan permodelan yang kuat dan terperinci ya menuju emisi nol bersih untuk sektor energi Indonesia. Nah, temuan kunci dari proyek kolaboratif ini terangkum di bawah ini ya. Jadi silakan bisa dibaca di sini. Ya, jadi sebenarnya program RES ini ya terkait dengan ini, gitu loh. Ya, jadi terkait dengan ini sebenarnya. Ya makanya salah satunya ya itu pemerintah Swiss itu memberikan hibah, gitu ya, hibah terkait dengan RESD ini. Ya. Nah kemudian RESD, ya RESD ini ya, jadi Renewable Energy Development Skill ini ya, what may be our role ya to decrease CO2. Ya, jadi peran ya ini apa yang dapat kami ambil ya perannya ya untuk menurunkan CO2 gitu loh. Ya, terutama di Indonesia ya. Nah, ini nanti terkait dengan kerjasama ini ya. Maka ada education dalam kursus-kursus renewable energy. Courses ya. Berarti kuliah ya. Kuliah renewable energy. Kemudian ada project selama belajar ya renewable energy. Nah, sebenarnya fokusnya ada dua ya. Jadi project ini fokusnya kedua ini sebenarnya. Nih ya. Jadi yang pertama itu adalah ke sini gitu ya. Nih. Jadi boleh nih yang ke sini nih. Sini ya. Tuh, sini gitu kan. Nah, efisiensi dalam proses industri. Banyak ya, banyak. Misalnya tuh ini masak di hotel gitu ya. Mungkin sekarang energinya berapa gitu ya. Kemudian dengan renewable energy ini masuk ke sana yang mengerjakan project, kemudian bisa dikurangin gitu loh. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian waste heat recovery ya. Tuh, jadi merecovery panas yang dibuang misalnya kayak gitu. Bisa juga ya. Nah, kemudian air conditioning ini dihemat bisa. Nah, atau yang topik 2 ini. Nih topik 2 ini nih. Ini topik 2 ini ya. Topik 2 ini yaitu substitusi bahan bakar fosil ya dengan renewable
energi. Jadi pembangkit tenaga listrik ya, industri atau mobility. Nah, ini memfokuskan di dua ya. Yang pertama adalah PLTMH gitu kan. PLTMH gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah di solar ya. Ini PLTS gitu ya. PLTS. Nah, di dua ini nih. Jadi latar belakang ini sebenarnya kuliah kita itu ya. Tuh, jadi boleh topiknya ini boleh gitu ya. Tuh, ini juga boleh. Nggak apa-apa. Makanya kemarin kita targetnya ke sini. Nah, ini nanti akan kita kasih contoh-contoh proyeknya. Ya, sesuai dengan di materi yang kita buat ya sebelumnya ya. Oke. Nah, ini contoh nih. Contoh namanya greener electroplating. Ya, ini yang dikasih hanya posternya saja ya. Hanya posternya saja, ini bisa dibikin ya. Bentar, ini kita gedein biar lebih jelas ya. Zoom. Oke. Nah, ini ya. Waduh, saya nggak jelas ya. Tuh. Jadi ide untuk electroplating ya yang sustainable. Berarti kalau misalnya kita bahas di sini, ini adalah yang poin pertama, efisiensi proses industri gitu ya. Ini yang ini ya, ini adalah efisiensi proses. Boleh nggak seperti ini? Boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Tuh, ya. Nah, project goals-nya di sini ya, project goals-nya itu ya, menginvestigasi ya konsumsi energi utama di ini ya, di mesin ini namanya mesin KOP AG ya, di mesin ini. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya kalau yang di sini kan heatingnya itu ya untuk memanaskan. Jadi kalau electroplating itu ada ini ya, ada chemicalnya di sini ya, chemicalnya. Jadi cairan kimia gitu ya. Nah, cairan kimia ini dipanasin gitu ya. Nah, ini dipanasin, heating up ya, heating up temperatur dari 20 sampai 66 derajat Celcius. Ya. Nah, tergantung dari tipe baknya gitu ya. Tipe baknya nih. Jadi ini kan komponennya ya yang akan di electroplating ya, yang akan dilapis, dimasukkan ke sini. Dan ini ada heaternya ya. Nah, ini tergantung dari tipe batnya ya. Tapi di sini tiap tahunnya membutuhkan kurang lebih sekitar 300.000 ya, 800 kilowatt jam ini setahun. Ya, jadi 3.800 kilowatt ya. Berarti 300 megawatt sebenarnya. Ya kalau di ini ya, kalau di ini ribunya di sini kan jadi mega kan, 300 megawatt. Ya. Nah, ini tujuannya ini ya. Kemudian research di sini ya, research atau mencari ya list dari opsi untuk mengurangi ya, untuk mengurangi konsumsi energi dan dampaknya terhadap lingkungan. Ya, kemudian menyediakan list dari pengukuran ya terhadap pengurangan konsumsi energi dalam energi electroplating. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ini ya. Jadi selain ini ya, maka ini kan namanya metal. Oh, saya takut salah nih bacanya nih. Bahasa Jerman soalnya, bahasa Swiss nih. Jadi bahasa Swiss sama Jerman itu mirip ya. Nah, ini ya namanya inilah ya metal Veredelung Kop AG ini ya. Ini adalah plating ya. Jadi perusahaan electroplating yang ukurannya itu adalah medium ya. Kemudian lokasinya itu di Wettingen, Switzerland. Nah, kemudian perusahaan ini ya memproses berbagai macam komponen logam ya untuk industri-industri yang berbeda ya. Jadi hanya menerima pesanan-pesanan untuk electroplating ya. Di sini termasuk mesin dan industri mesin dan industri otomotif. Ya, nah electroplating proses ini dilakukan ya. Totalnya itu sekitar 7 ini ya, 7 plant manufacturing. Nah, kemudian tiap plant ini
tiap line itu ya terdiri dari 15 sampai 25 watt ya. Ya. Nah, ini sama dengan mesinnya gitu loh. Ya, jadi di sini untuk ini ya berarti kan kalau dikalikan ya 25 kali 7 dikali dengan 300.000 ya 800 kWh. Nah, tiap tahun gede banget ya listriknya ya. Nah, tapi selain yang di sini ya, ada juga nih konsumsi listrik lainnya. Nah, di sini adalah 111.000 kilowatt hour ya per tahun. Ini untuk ventilasi. Ya, untuk ventilasinya karena kalau misalnya di elektroplating itu ya, di PNC ada ya elektroplating itu ya di mesin. Nah, ini harus ada ventilasinya nih. Jadi harus ada apa namanya? Ada fan-nya gitu ya. Nah, konsumsi fan-nya itu sekitar 1.100. Kalau nggak ada fan-nya, uapnya kemana ya terhirup sama manusia ya berbahaya. Nggak boleh ya. Nah, kemudian untuk pengolahan limbah ya, pengolahan limbahnya ini dibutuhkan 115.000 kilowatt hour per tahun. Ya, kemudian lainnya ya, ini sekitar 189.000 kilowatt per tahun. Ya, jadi konsumsinya banyak nih, 300.800, 111.000, 115.000, 189.000. Nah, ini harus terukur. Gitu. Ya, nah ini contoh ya, contoh ya. Nah, kemudian elektroplating membutuhkan direct current ya, atau arus DC ya, di mana KOP AG ini yang mengkonvert dari AC menggunakan beberapa model ya, beberapa model yang berbeda dari rectifier. Ya, rectifier itu pengubah ya dari AC menjadi DC. Ya, mungkin ya elektro lebih paham nih. Ya. Nah, rectifier mengkonsumsi totalnya 142.000. Jadi tambahin lagi ya 300.800 ditambah lagi nih sama yang ini tambah lagi yang ini. Ya. Nah, kemudian tidak semua ya, tidak semua dari energi itu dikonversi menjadi DC. Ya. Nah, kenapa? Karena efisiensi faktornya dari rectifier itu hanya 70 sampai 95%. Ya, ini ya. Jadi penggunaan listriknya apa saja gitu ya. Heater, kemudian rectifier, kemudian ventilation, kemudian water treatment, kemudian lainnya ya. Kemudian pompa. Di sini nih, ada pompanya juga ya. Jadi pompa ini ya, jadi air itu membutuhkan untuk di ini ya, di apa namanya eh, di inilah ya, di apa namanya di proses gitu ya. Begitu. Nah, pompa digunakan untuk memindahkan air ya dari bat ini ke filter ya, ke filter to filter ya. Nah, ini mengkonsumsi sekitar 94.000 kWh ya, kilowatt hour per tahun. Nah, gitu ya. Nah, apa yang dikerjakan kan berarti mereka ini ya, si kelompoknya siapa nih? Nah, ini ada ini ya, tuh ini ada ketuanya ya, project leadernya itu adalah David ya. Kemudian project membernya ada Alain ya. Kemudian ada ini nih siapa nih ya? Tuh, bertiga ya di sini. Kalau yang di ini coachnya nggak ikut bekerja nih, jadi 1, 2, 3, hanya bertiga nih yang dikerjakan. Ya. Nah, kemudian ini diapakan? Ya. Jadi di sini since ya most of electric energy ya. Jadi ketika banyak energi listrik dibutuhkan ya selama daytime ya, solar power installation on the roof would result up to 140.000 per tahun. Jadi dia ngusulin ya, dipasang apa namanya? Dipasang solar ya, solar power ya. Nah, kemudian less grid energy ya, pertimbangan itu ya, less grid energy consumption a year gitu kan. Kemudian assuming the roof and southern wall ya
facing railway ya. Railway line are converted in solar module. Ya, jadi 93% dari 150.000 kilowatt ya. Jadi 140 ini ya per annum ya, per tahun, were produced by the solar array could be used directly by the factory. Ya, jadi dia ngusulin dipasang solar system ya, solar panel ya. Ini konsumsi energinya ada segini. Ya. Jadi misalnya contohnya di kampus bisa juga. Jadi misalnya menganalisis di ini ya, di teknik sipil atau di teknik elektro atau di teknik mesin gitu ya. Kan banyak mesin yang dipakai tuh. Ya. Nah, sebenarnya dalam 1 tahun itu berapa gitu konsumsi listriknya. Nah, kalau misalnya kita pasang solar panel gitu ya, solar panel untuk rooftopnya gitu, semuanya dipasang solar panel gitu kan, yang seperti kita contohkan kemarin ya. Nah, sebenarnya berapa sih gitu loh ini gitu loh yang bisa disumbang gitu loh. Kan bisa aja ini biar konsumsinya jadi lebih ini ya, biar jadi lebih irit gitu loh. Ya, biar jadi lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih apa? Lebih kecil ya. Dan kalau misalnya menggunakan solar panel ini lebih besar, apa namanya, lebih hijau ya, lebih green gitu ya, bisa renewable energy gitu ya. Di kita ini oke ya, oke misalnya kita menggunakan mobil listrik ya, atau sepeda motor listrik ya, atau sepeda listrik. Nah, tapi listriknya nyolok di rumah gitu ya, atau listriknya nyolok di kantor. Nah, sebenarnya listrik dari kantor atau dari rumah sumbernya dari mana gitu loh ya. Kalau kita telusuri lagi gitu ya, nah itu biasanya dari pembangkit PLTU, uap ya, batu bara dibakar. Nah, di hulunya sudah tidak itu tuh, di pembangkitannya sudah tidak ini ya, sudah tidak renewable. Meskipun di hilirnya ya, sepeda atau motornya itu ini apa namanya, green. Nah, ini kondisinya di Indonesia seperti itu ya. Meskipun ya udah ada beberapa ya yang menggunakan mobil listrik ataupun sepeda listrik ya, tapi ya renewable energinya hanya di sepeda listriknya aja, tapi listriknya sendiri dibangkitkan dengan PLTU gitu, yang membakar batu bara gitu. Ya seperti itu kondisinya. Nah, kalau misalnya apa namanya, bikin charging station gitu ya, jadi stasiunnya dibuat sendiri dengan PLTS gitu ya, ataupun charging stationnya dibuat sendiri dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, nah itu lebih bagus lagi tuh. Itu benar-benar green kalau kayak gitu ya. Cuman ya masalahnya lagi-lagi masalah regulasi dari pemerintah ya. Masalahnya regulasi. Ya mudah-mudahan nanti ada regulasi yang terbaru ya. Oke. Nah, di sini ya, at the start of the project gitu kan. Nih, jadi pada permulaan atau ya permulaan ya dari project ini, COP AG ya, nama perusahaannya tadi COP AG ya, menggunakan ini ya, electricity ya, listrik mix. Ya ini, jadi permulaannya kita mix listrik dari standar ya, berarti dari kalau di sini dari gardu PLN-nya lah, seperti itu ya. Jadi mix antara PLN dengan yang di ini ya, sekali lagi karena di sana boleh-boleh saja, misalnya saya punya pembangkit gitu ya, di belakang rumah ada sungai misalnya ya, saya bikin pembangkit kemudian dijual ke tetangga saya, itu di sana boleh. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh ya, karena yang berhak menjual ke masyarakat itu adalah PLN, ya monopoli. Ya, nah ini konsumsi ya, konsumsi electricity, apa namanya, konsumsi perusahaan listrik ya. Nih, ini adalah constitute almost 50% dari carbon footprint. Ya, jadi konsumsi dari ini ya, dari apa namanya,
dari perusahaan listrik tadi ya, itu ya menghasilkan 50% ya dari carbon footprint-nya gitu loh. Atau apa namanya, emisi karbon tadi ya. Nah, sehingga switch to ecological electricity ya. Nah, ini akan mengurangi ya. Jadi ke listrik yang ekologi ya, yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah, ini dapat mengurangi total emisi CO2 ya, kira-kira 40%. Berarti ini dihitung dulu. Ini kan yang namanya kan poster ya. Tapi kan ada perhitungannya. Dan ini yang harus dilakukan. Ya, ini contoh-contoh yang dikerjakan ya dalam project management ya, ataupun nanti di capsule. Gitu ya. Nah, kemudian di sini. Jadi di ini ya, apa namanya, kondisinya itu ya, tidak ada kolam-kolam tadi ya, batnya ini ya. Jadi ini adalah elektroplating ya. Kebetulan background saya dari, ya ngerti lah kayak ginian ya, dari mekanik. Nah, ini tidak ada nih yang di ini ya, yang diisolasi nih. Ya. Sehingga losses ya, losses atau kehilangan energi thermal, nah itu besar sekali. Ya. Ini reduce in but were insulated or cover when not in use. Jadi kalau digunakan banyak sekali loss-nya. Ya. Kemudian pipa ya, pipa which lead the water to filler. Ya. Nah, ini kehilangan loss-nya sekitar ya, ini untuk pipa-pipa ya, karena mengalirkan air ya, panas misalnya gitu ya. Nah, ini kira-kira 2.300 watt ya per kolam. Nah, ini pun tidak diisolasi gitu loh. Di sana seperti itu ya. Nah, jadi ini terobservasi ketika ini ya, even outside of working hour ya. Jadi ini ya. Jadi ini diobservasi meskipun ya di luar jam kerja ya. Tuh. 50 sampai 100 kilowatt dari electric power itu ya, dari power listrik itu dikonsumsi oleh pabrik. Ya. Nah, ini it is deemed likely that several machine even through not use ya. Jadi tetap dijalankan meskipun mesinnya tidak bekerja gitu loh. Ya. Nah, ini apa namanya, tetap gini kayak misalnya mesin molding kayak gitu ya. Nah, karena untuk menjaga heaternya panas ya, karena memanaskan heater itu lama sekali. Nah, meskipun tidak dipakai, itu dipanasin. Nah, seperti itu ya. Sama dengan kondisi yang di sini ya. Meskipun tidak dipakai, tapi masih diisolasi. Ya, nah ini ada salah satu contoh ya. Salah satu contohnya kayak gini. Tuh, jadi proses untuk meminimasi the losses ya, already underway by the end of the project. Jadi ini akan dilakukan sampai di akhir project ini selesai. Gitu loh. Nah, ini contohnya greener electroplating ya. Ide for sustainable electroplating. Ini contoh project. Ya, contoh projectnya ya. Jadi boleh yang ini ya. Tuh. Ya, boleh yang ini ya sekali lagi. Boleh yang topik-topik ini ya, tapi kita masih mengkhususkan di dua ini ya. Tapi kalau misalnya yang lain boleh aja ya. Misalnya kayak apa namanya, biomass gitu ya, atau biogas, atau misalnya tenaga angin ya. Ya silakan aja lah, nanti kita bisa laporkan ya ke ininya ya. Nah, kalau misalnya substitusi ini. Ya, tapi masalahnya ya, kita peta anginnya sendiri belum ada ya di Indonesia ini. Tapi kalau misalnya peta untuk panas ya, itu bisa pakai PV-SIS ya, photovoltaic itu sistem ya, software. Nah, bisa di ini misalnya lokasi di mana ya, potensi listriknya berapa gitu loh dalam 1 tahun. Ya, datanya bisa diunduh ya. Tapi kalau misalnya angin, nah kita belum tahu. Ya, tapi kalau misalnya ada PLTMH, ada sungai, ada itu bagus sekali ya, pakai PLTMH gitu loh. Ya. PLTMH itu mudah sebenarnya, kita bisa buat sendiri ya, termasuk generatornya bisa kita buat. Ya, itu. Ya, kemudian yang ini ya, ini adalah contoh berikutnya ya. Coba kita bahas yang ini.
Ya, nah ini adalah hot dip zinc coating. Ya, jadi di sini coating dengan menggunakan zinc dengan teknik celup panas. Ya, jadi misalnya apa baja gitu ya. Jadi yang disebut dengan seng gitu ya, seng untuk atap itu sebenarnya bukan seng itu sebenarnya. Ya, tapi baja yang dilapisi seng, yang di-coating dengan seng. Jadi sengnya itu hanya tipis saja sebenarnya sebagai pelapis. Ya mungkin kalau di background-nya mesin ya, ada belajar ya mungkin yang di ilmu logam ya. Kalau yang ngambil material dulu. Nah, yang zinc coating itu disebut dengan galvanis. Ya, jadi ada istilah baja galvanis itu ya. Nah, baja galvanis itu adalah baja karbon rendah, murah ya, baja karbon rendah itu murah, prosesnya mudah gitu ya, gampang diproses, gampang ditekuk ya, dan juga cukup kuat gitu kan. Nah, tapi penyakitnya itu adalah tidak kuat terhadap korosi. Ya, jadi kalau ditaruh di udara terbuka aja, itu langsung karatan semua. Ya, itu adalah baja karbon rendah. Ya, sehingga baja karbon rendah itu dilapis. Nah, dilapisnya dengan seng. Ya, nah ini namanya prosesnya itu zinc coating. Kalau produknya disebut dengan baja galvanis. Ya, nah baja galvanis itu ya contohnya misalnya eh, rangka atap baja ringan gitu ya, baja ringan gitu ya. Nah itu adalah eh, baja dari zinc coating. Oke ya. Nah ini hot dip zinc coating ya adalah proses industri dengan kebutuhan energi yang besar. Ya karena kan untuk hotnya ini untuk memanasinnya. Nah, project goal-nya ya, ini adalah menganalisis aliran energi ya dari proses produksi dan mengidentifikasi jumlah ya apa namanya? Kuantifikasi ya, identifikasi dan mengkuantifikasi pengukuran efisiensi energi. Ya. Nah, ini disebutkan di sini nih. Analisis energi konsumsinya yang digunakan itu ya. Nah, ini adalah gas dan ini ya gas dan gas dan diesel gitu ya. Gas dan diesel itu sekitar 9,66 ya, mohon maaf. Ya, 9,66 PJ ya. Oke, ya. Bentar, saya browsing dulu nih ininya, PJ-nya. Takut salah. Ya, terajoule ya. Terajoule. Nah, electricity-nya 5,27 terajoule. Ya. Nah, kemudian yang di sini ya, dipakainya untuk apa nih? Ini kan diesel, kemudian yang biru ini adalah electricity ya. Jadi yang digunakan dua nih. Jadi menggunakan diesel dan menggunakan listrik gitu ya. Nah, kemudian konsumsinya di dalam itu untuk ini ya, untuk large gas fire zinc kettle ya. Jadi untuk kettle ini ya, kettle gas fire ya, kettle yang dibakar dengan gas fire ya, yang ukurannya besar. Kemudian diesel untuk truk, nah, ya. Kemudian lainnya ya. Kemudian small zinc kettle, motor, ini ya, fans gitu ya, pas gitu ya, dan pompa. Ya. Jadi ada audit energinya, ya ada audit energinya. Nah, ini ada skenario ya, skenario 1 dan skenario 2. Ya, ini kan judulnya hot dip zinc coating ya, energy analysis and skenario for higher efficiency. Saya takut salah juga nih, Verizon Cray ya, Wetingen AG ya. Oh, mungkin ada yang bisa bacanya ya, saya nggak tahu nih, makanya takut salah juga. Nah, skenario 1 menggambarkan pengukuran ya, yang dapat diimplementasikan dalam periode yang pendek ya, periode waktu yang pendek, dan akan dibayar secara finansial gitu, payoff ya. Kemudian yang kedua, skenario kedua ya full scale untuk maksimum efisiensi ya dan mengabaikan pertimbangan ekonomi. Ya. Kalau yang di sini berarti mempertimbangkan ekonomi.
ya not described on this paper ya. Jadi yang kedua ini ya, proyeknya berarti nggak digambarkan di poster ini. Ya hanya skenario satu aja. Ya. Nah, jadi infonya itu ya, info dari yang Swiss itu ya sebenarnya kalau di mereka ya, di kampus-kampusnya mereka itu banyak permintaan dari energi. Sorry, dari industri ya, dari industri ke kampus. Ya, jadi dibandingkan dengan kalau menyewa profesional ini ya, profesional apa namanya? Profesional itu ya, menyewa profesional gitu ya. Itu jauh lebih mahal dibanding dengan memberikan tugas ini ke kampus. Ya, ke anak-anak yang ngerjakan. Gitu ya. Terus seperti itu. Ya, nah ini yang dibahas tadi di sini ya adalah skenario satu yang diukur itu adalah isolasi ketel ya. Jadi ketel itu kayak gini, ini isinya ada di dalam ya, dibakarnya di sini nih. Nah, ini yang tanpa isolasi. Kemudian yang kedua itu dengan isolasi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di rumah itu ya masak air atau itu sebenarnya banyak juga tuh energi yang kebuang ya. Karena kan rambatannya dari itu nggak dilapisin ya. Coba kalau misalnya dilapisin untuk bahan isolator panas ya, sehingga tidak mengalir gitu loh. Nah itu mungkin lebih cepat ya ininya ya, panasnya. Jadi panasnya itu nggak banyak kebuang. Atau misalnya motor gitu ya, sepeda motor itu kan ada knalpot ya. Nah knalpot itu kan ada panas tuh ya. Jadi panasnya sayang banget dibuang gitu loh. Nah kalau misalnya panas itu dialirkan untuk memanaskan makanan gitu ya, yang untuk apa namanya? Eh, contoh misalnya nih ya, contoh panasnya itu dilewatin untuk memanaskan makanan-makanan yang ini, yang diantar itu ya, yang diantar sama ini ya, sama apa namanya, sama GoPay atau apa gitu ya. Bukan GoPay, apa namanya, GoFood gitu ya. Nah, GoFood untuk makanan-makanan yang masih membutuhkan panas kan mungkin bisa ya, itu motor itu panasnya masih dilewatkan ke ini ya, ke apa namanya, ke peralatan gitu ya, yang digunakan untuk memanaskan makanan. Nah, itu bisa bisa saja tuh seperti itu ya. Nah, di sini, jadi di sini ya, tuh heat loss dari dua ketel ya dapat direduksi nih. Jadi dibandingkan sebelum sama sesudah itu diukur ya. Nah, terjadi nih, terjadi reduksi gas itu sekitar 17%. Begitu tadi kan di sini kan gas dan diesel ya. Nah, ini dipanaskan dengan gas. Nah, setelah diisolasi di sini ya. Tapi nanti harus dihitung biaya isolasinya berapa gitu ya. Biaya isolasinya berapa. Nah, ini juga project, nggak apa-apa, boleh seperti ini. Ya, boleh. Ya, kemudian yang kedua ya. Nah, di sini kan ini ya, the heat loss of the two kettles ya can be reduced with durable insulation ya on the side walls and with more flexible kettle cover ya that can be easily ya mounted during short non production period. Jadi selama tidak produksi ini dilapis itu ininya gitu loh. Ya, dipakai ini. Jadi kalau tidak produksi atau apa kan tetap di ini ya, tetap dipanasin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi penggantian motor. Nah, analisis ABC dari motor ya. Nah, ini reveal that only 6 device ya. Jadi hanya 8 alat gitu ya, 8 motor. Nah, 8 motor ini sekitar 8% ya dari jumlah total motor yang ada gitu ya. Nah, ini mengkonsumsi 75% listrik gitu loh. Ya, jadi di sini kan kalau kita lihat ya, jadi gas sama diesel itu untuk memanaskan kettle gitu kan. Nah, listriknya misalnya untuk memanaskan ini, memanaskan uh, motor ya. Tuh. Jadi hanya 6 motor. Nah, itu 6 itu sama dengan 8% ya dari jumlah motor yang ada. Nah,
ini ya, saya masukkan ke sini. Ini ya, apa namanya? Ini kelas A, bener ya? Ini saya masukkan. Ya, itu yang bahan tadi kita masukkan di sini. Ya. Ini nggak apa, ini saya harus cari pengganti ya, karena tanggal apa namanya? Kamis lalu libur ya. Ini nama ini apa ya? Nama bentar. Ini ya. Energy transition ya. Oke, saya energy transition aja lah di sini ya. Jadi kenapa kita apa namanya kita melakukan ini ya? Itu karena ini ya. Ya, bentar saya ambilkan filenya. Jadi saya kopikan saja. Ya, ini adalah presentation to energy. Ini sudah saya ini juga ya. Kita upload. Ya, silakan dibaca ya. Jadi bahan-bahannya dibaca dan tolong nanti minggu depan sudah disiapkan judul-judulnya ya, sama presentasi yang mungkin sekitar 3 menit lah ya per kelompok. Jadi maksimum 5 saja ya, 5 slide maksimum ya, 5 slide maksimum. Yang singkat-singkat aja. Kira-kira nanti proyeknya mau ngapain gitu loh. Ya, jangan pemasangan PV semua. Kalau PV semua terlalu ini ya. Ya, terlalu ini. Oke, baik. Saya akan coba style ini ya, style YouTube ya. Style YouTube yang kira-kira ini ya masih ini ya waktunya, karena kalau misalnya masuk materi baru, ini kita nggak cukup. Saya udah nyiapin materinya gitu. Ya, sistem description, kemudian ini ya, yang apa namanya, yang goal-nya ya, goal-nya, itu sasaran ya. Tuh, ini kan misalnya, nah goal-nya itu harus kita paham juga ya, goals-nya itu ya. Bentar. Caranya gimana nih? Gangguin ini. Ya, nah ini. Ya, ini kan seperti ini nih. Ya, tuh. Ya, yang ini ya. Ini objektif. Ya, introduction. Objektif ya. Objektif untuk project ya. Project ya. Nah, yang pertama dapat memahami bahwa terdapat banyak jenis project. Kemudian dapat mengevaluasi project mana yang relevan ya untuk capstone ya atau untuk manajemen project ini. Kemudian menghargai pentingnya ini ya, tujuan pembelajaran dalam konteks prosedur didaktis. Kemudian menyetujui tujuan keseluruhan ya, capstone jika ada ya, menyetujui tujuan pembelajaran. Memilih capstone project yang memungkinkan menginvestigasi fase-fase yang berbeda dalam capstone ya. Membuat persiapan ya termasuk di mata kuliah manajemen project ini. Jadi ini adalah dasar untuk ini. Nanti ada apa aja ya, deskripsi sistem, tujuan project, pengembangan paket pekerjaan ya, siklus pemecahan masalah, manajemen risiko, manajemen stakeholder. Ya, nah kira-kira gitu ya. Nanti silakan ini pun bisa dilanjutkan ya, yang ini. Tapi ini waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Saya akan nyetel video saja. Ya, nah ini videonya udah saya siapkan ya. Nah, karena saya tertarik dengan mikrohidro ya, maka saya coba setelin mikrohidro ini. Siapa tahu nanti bisa tertarik gitu loh. Yang ini ya. Share sound, karena belum di share sound ya. Kita putar yang di sini, minimal kecil. Dan YouTube-nya aja langsung. Monday.com is the ideal platform for any organization that is looking to. Indonesia yang mungkin masih ada daerah yang belum dialiri listrik. Dulu hal ini juga terjadi di Desa Gunung Sawur, Lumajang, tidak ada listrik. Ya, namun sekarang ini desa di kaki Gunung Semeru ini tidak gelap lagi. Semua berkat teknologi mikrohidro yang digagas warga desa Gunung Sawur sendiri. Anak-anak sekarang sudah malam, waktunya belajar. Ini lampunya sudah dinyalakan sama ibu. Ya, Bu. Dulu, listrik merupakan barang langka bagi warga Gunung Sawur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Jika malam tiba, anak-anak belajar dengan lampu minyak. Namun sejak tahun 1992, kondisi berubah.
Warga telah mendapat aliran listrik dan bisa menyalakan lampu. Semua berkat Sucipto, warga Desa Gunung Sawur yang menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Memanfaatkan aliran Sungai Besuk Semut, Sarjana Teknik Mesin Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang ini menciptakan terobosan agar desanya tidak lagi gelap. Sungai bagi warga Desa Gunung Sawur ternyata tidak hanya sebagai sumber air saja. Namun dari aliran Gunung Semeru ini, Sungai Besuk Semut bisa diolah menjadi aliran listrik. Dan ternyata hasilnya melalui alat mikrohidro turbin cross flow ini, akhirnya ratusan rumah warga Desa Gunung Sawur bisa Ini pakai turbin cross flow ya. Turbinnya pakai cross flow ini. mendapatkan penerangan. Sucipto memiliki berbagai macam turbin, yang paling kecil berdiameter 6 cm hingga diameter 40 cm. Pembangkit listrik Sucipto di Gunung Sawur sendiri bertipe C424. Kategori C4 adalah kode turbin buatan Sucipto, sedangkan angka 24 merupakan diameter turbin 24 cm. Generator ini berkapasitas 20 kV ampere dan bisa menghasilkan daya listrik mencapai 20.000 kW untuk mengaliri 120 rumah. Kalau ini tadi bikinnya sudah rapi ya, sebenarnya. Bikinnya udah rapi banget ya, bendungannya apanya tuh ya. Ini kalau kita lihat di sini yang ini 205 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bendungannya sudah cukup bagus ya. Bentar, mana yang ada bendungan ya? Nih ya, tuh kalau misalnya kita lihat di sini, ini bendungannya sudah luar biasa ini sebenarnya. Ini kita nggak kelihatan ya bendungannya. Tuh ini ya, ini teknik membendungnya sudah ini ya, sudah apa namanya sudah bagus karena mikrohidro ini ya tergantung dari ini ya, dari bendungannya tadi. Penerangan. Ya, tuh kelihatan udah bagus nih bendungannya. Jadi udah dibikin permanen gitu ya. Nanti saya ada contoh ya yang bendungannya juga tidak permanen ya. Nggak apa-apa ini. Ya tadi udah sampai 5 ya. Oke, kita setel lagi aja nggak apa-apa. Sucipto memiliki berbagai macam turbin, yang paling kecil berdiameter 6 cm hingga diameter 40 cm. Pembangkit listrik Sucipto di Gunung Sawur sendiri bertipe C424. Kategori C4 adalah kode turbin buatan Sucipto, sedangkan angka 24 merupakan diameter turbin 24 cm. Generator ini berkapasitas 20 kV ampere dan bisa menghasilkan daya listrik mencapai 20.000 kW untuk mengaliri 120 rumah di Gunung Sawur. Awalnya, Sucipto membuat sendiri pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kini, Sucipto bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Gunung Sawur. Warga diberdayakan untuk memotong material pelat logam hingga perakitan turbin pembangkit mikrohidro. Kini Sucipto lega. Ya kalau proses manufakturnya kan standar kan, ngelas gitu kan, motong gitu loh. Ya karena proses manufaktur itu untuk semua ya, baik itu untuk konversi energi, untuk sipil, untuk elektro gitu ya. Ya kalau teknik-teknik manufaktur kan cuma itu aja, bobot, press gitu kalau permesinan ya. Kemudian penyambungan, kemudian apa namanya, kelas gitu ya, penyambungan baut maksudnya ya, bengkokin gitu, bending ya, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi standar. Desanya dialiri listrik. Adanya listrik di Gunung Sawur merupakan cita-cita Sucipto. Walaupun sudah ada listrik dari PLN, Sucipto yakin pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak akan ditinggalkan. Keunggulan mikrohidro diantaranya ramah lingkungan, energi yang dapat diperbarui, dan biaya pengoperasian yang murah. Mikrohidro itu adalah air ya. Pendorongnya, jadi bukan bahan bakar. Ini saya yakin sampai kapanpun, bahkan ke depan ini akan menjadi energi masa depan, karena tidak memerlukan bahan bakar. Dan bahan bakar itu sendiri dari hari ke hari ini selalu kadang-kadang langka, terjadi kelangkaan, harganya semakin melambung naik. Kami punya potensi di tempat kami. Kami punya potensi di tempat kami yang bisa kita ubah menjadi tenaga listrik. Kini sudah ada ratusan rumah di Gunung Sawur menggunakan listrik tenaga mikrohidro. Warga puas karena listrik mikrohidro lebih murah. Listrik mikrohidro dijual Rp300 per kilowatt per jam. Nah ini 300 kilowatt rupiah gitu ya. Ini membunuh PLN nih kalau kayak gini nih. PLN itu 1.400 ya.
jualnya 1.400 sekian. Ya untuk tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Tapi sekitar segituan ya, di atas 1.000. Nah ini hanya dijual 300. Ya, ini makanya tapi kalau misalnya untuk dipakai sendiri kan nggak apa-apa sebenarnya. Jam. Sedangkan listrik PLN dijual Rp605 per kilowatt per jam. Lebih murah dari PLN. Mikro itu kan 8.000, kalau PLN itu bisa 30-50 satu bulan. Namun ada warga yang memasang mikrohidro sekaligus listrik PLN. Ini sekedar antisipasi jika terjadi gangguan. Kendalanya kalau hujan itu banjir, sampah itu nyumpat di aliran airnya ke mikrohidro itu. Jadi bisa padam, tapi padamnya sekitar 5 menit. Gitu Iya, habis itu nyala lagi. Sebenarnya tergantung dari banjirnya ya. Kalau banjirnya besar ya lama sebenarnya. Kan untuk jaga turbin biar nggak rusak gitu loh. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik Sucipto tidak hanya digunakan warga desa Gunung Sawur. Hingga saat ini sudah ada 165 pembangkit buatan Sucipto yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Berkat kiprahnya pada teknologi mikrohidro, Sucipto banyak meraih penghargaan. Di antaranya penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur 2012 dan penghargaan Energi Prakarsa dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012. Warga Gunung Sawur kini bisa lega. Gelap yang dirasakan Sucipto ketika kecil tidak dirasakan anak-anak desa Gunung Sawur sekarang. Ya, dengan adanya teknologi mikrohidro ini, akhirnya warga desa Gunung Sawur tidak lagi takut akan kegelapan. Seperti halnya anak-anak ini yang senang sekali bermain pada malam hari. Yang istimewanya, teknologi ini dibuat sendiri oleh warga desa Gunung Sawur, yang menandakan bahwa warga desa tidak ketinggalan dengan yang lain. Dan tentunya ini membuktikan bahwa Indonesia bisa. Gita Goinda, Lumajang. Ikut main ya, boleh ya? Ayo. Baik, ya kira-kira gitu ya. Ini sebenarnya ada beberapa video lagi. Ini juga bagus ya. Ini. Nih, ini pria ini buat pembangkit listrik 300 watt nih. Tapi 300 watt mah kecil ya. Ini cuma kolam doang nih. 300 watt tuh ya sekitar ngalirin apa ya? Untuk nyetrika bisa ya. Gitu ya. Oke ya. Nah ini banyak ya di video sebenarnya kalau misalnya kita search PLTMH gitu ya. Ini banyak banget nih. Ya PLTMH gitu ya. Ini banyak sekali kalau misalnya kita search ya. Jadi ini sekedar untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk berjalan ya. Nah ini ya. Ini banyak sekali nih. Ya, kemudian membagi listrik tenaga mikrohidro. Ini ya prinsip kerja dan lain-lain ya. Nah, kemudian 2 tahun biaya genset sudah bisa bangun pembangkit listrik gratis. Yang penting ada sungainya gitu loh. Ya, yang penting ada sumber air. Nah, mungkin nanti di minggu depan ya kita bahas ya. Nah, ini banyak sekali juga ya yang bikin turbin sama generator sendiri ya. Dari bahan-bahan yang bekas gitu ya. Nah, ini PLTA mini dari spool bekas sepeda motor gitu ya. Spool tuh ini ya, apa namanya? Motornya itu ya sebenarnya ya. Nah, ini. Ya, untuk PLTMH ya. Jadi banyak banget ini PLTMH ya. Ada yang pakai gini aja gitu ya. Ini Ibu ini ya, ini aliran listrik 65 desa ya. Bentar, ini deh. Ini hidro untuk desa wisata gitu ya. Jadi banyak banget ya. Ini bikin 30 kafe ya. Kilovolt secara swadaya gitu ya. Ini Universitas Muhammadiyah Malang ya. Mungkin sebenarnya kita tuh bisa bikin sendiri gitu loh. Ya, dari awal gitu malahan gitu loh. Nggak usah ini. Nggak usah apa namanya, nggak usah beli gitu loh. Ya tetap beli sih, tapi belinya bahan dasarnya aja ya. Begitu kira-kira. Ya, mungkin nanti minggu depan kita akan bahas yang lain ya. Ini banyak ya ininya. Tapi tolong siapkan ya presentasi maksimum 5 menit lah ya, satu kelompok ya. Gitu kira-kira ya untuk minggu depan. Dan filenya tolong disimpan di ini, di apa namanya, di Google Drive. Ya, Google Drive-nya sudah saya share.
Ya, kira-kira bisa dipahami, ada pertanyaan? Izin Pak, Silakan, monggo. saya sih lebih ke project yang kan tadi kan kami diarahkannya untuk PLTMH ya Pak ya. Ya, Nah nanti kalau misalnya capstonnya kami mau selain PLTMH boleh kan ya Pak ya? boleh. Kalau sekarang sih ini kita masih ini ya, masih boleh tidak seriusan gitu kalau sekarang. Tapi kalau nanti PLTMH seriusan, tapi kalau sekarang seriusan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu lah. Begitu. Nah terus kan sebetulnya untuk eh PLTS memang kami juga udah ada apa Banyak. izin-izin juga sih Pak untuk PLTS tuh sebetulnya udah izin ke kantor di tempat temen juga, terus Ya udah nggak apa-apa, nyari-nyari jalan supplier aja. segala macem. Ya jalan aja Mas. Oke, kalau yang itu mah nggak apa-apa. PLTS Nggak apa-apa ya Pak? Berarti PLTS nggak apa-apa ya Pak? masalah. Tapi kalau misalnya ini kalau bisa PLTMH silakan gitu ya. Itu kita bisa ini ya. Atau misalnya permasalahan gini nih, jalan gitu misalnya ada sungai yang di bawah gitu kan. Nah, biasanya kan banyak tuh di desa-desa itu sawah atau ladang itu kan di lereng-lereng ya. Di lereng-lereng. Padahal ada air, tapi airnya sungainya tuh posisinya di bawah gitu loh. Sehingga susah kan untuk naikin kan. Untuk naikin airnya. Mendung pun susah gitu. Oh, Nah, karena sudah ya. terlalu ini. Nah, misalnya kan bisa tuh dibikinkan PLTMH gitu kan. Ya PLTMH terus ya ini dulu baru ininya dulu tuh, baru apa namanya? Baru modelnya dulu nggak apa-apa gitu loh. Ya baru modelnya dulu, nanti kira-kira habisnya sekian dan ini bisa diajukan nanti misalnya ke kepala desa atau apa gitu. Nah, kapasitasnya nanti bisa ngalirin segini 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 ya. Nah, di Serang itu ada juga ya. Kemarin kita ke Serang, jadi sawahnya banyak tuh hektaran. Cuman di Serang itu semuanya kan dataran semua, dataran rendah semua. Jadi nggak bisa bangun apa namanya, nggak bisa bangun bendungan, nggak bisa gitu loh. Nggak ada karena semuanya datar. Biasa baru tahu juga tuh. Jadi di sana cuma naikin itu ya, naikin air ke agak yang lebih tinggi, mungkin hanya 1 meter naikinnya pakai apa namanya, pakai diesel gitu loh. Dieselnya untuk menggerakkan pompa. Nah, cuman konsumsi bahan bakarnya banyak tuh. Dan itu pun kayaknya bisa tuh untuk ini, untuk capstone gitu loh. Jadi nanti dihitungin kalau misalnya dibikin PLTS itu habis berapa gitu misalnya. Itu bisa disurvey. Itu ada, saya kenal kepala desanya. Ya bisa saya hubungi nanti gitu. Kalau misalnya mau ngerjakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau industri boleh juga ya, yang dimanufaktur atau yang ini nggak masalah. Silakan. Jelas ya, Mas Oki ya, dan rekan-rekan yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ini Mas Ridwan, Mas Mutakin ini kemana nih? Ada nggak nih orangnya? Mas Kevin. Ya, ini banyak yang tidak aktif kameranya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ya, nggak apa-apa. Monggo. Izin Pak, Ya silakan, Mas Arif. untuk tim yang tadi itu apakah perlu rekomposisi lagi Pak sesuai tadi arahan Bapak timnya? Ya lebih bagus sih begitu. Jadi nanti pas capstone itu sudah siap gitu loh. Jadi kita ini seperti saya sebutkan di pertemuan sebelumnya ya, meyakinkan bahwa 1 tahun lulus gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak dibentuk dari sekarang, chemistry untuk kerjasama untuk ininya nggak bisa. Gitu. Nanti yang takutnya lebih dari 1 tahun. Ya, dan harapannya ini kan bisa kerjasama ya, karena bapak-bapak juga ada yang sudah kerja gitu kan, jadi bisa di ini ya, di apa namanya di tempat kerjanya gitu ya, yang dijadikan capstone ya bisa juga, silakan. Begitu kira-kira ya, Mas Arif. Ya, ini Mas Arif kayaknya kerjanya di PLN ini. Latar belakangnya PLN. Iya, Pak. Ya, saya banyak, Mas Arif. Teman-teman saya di PLN juga banyak ya. Tapi saya pengen di kampus. Oke, silakan. Ada yang lain? Oh, nanya Pak. Ya, silakan Mas Fauzi. Untuk yang di Serang itu perkiraan biaya investasi maksimalnya berapa tuh Pak? Ya, itu tugasnya capstone tuh. Jadi nggak usah dibangun, dianalisis saja dulu. Kalau misalnya ya bisa berapa gitu loh. Gitu. Tapi itu airnya besar untuk ini sekitar 30 atau 40 hektar gitu loh ini sawahnya itu. Hanya ini untuk
nggak bisa naik irigasinya. Jadi irigasi itu kesaluran irigasi dari sebenarnya sungainya ada gitu ya, itu dipompa dengan menggunakan apa namanya, tenaga diesel. Oh Nah iya kemarin iya. kita pengabdian ke sana ngasih dieselnya malahan gitu loh. Ngasih diesel yang baru. Itu banyak katanya di sana, sawah-sawah tuh kayak gitu modelnya. Kayak di Indramayu berarti Pak ya, dari irigasi itu pakai Iya solar. banyak di Indramayu juga banyak tuh, Cirebon, Indramayu gitu kan. Kebetulan saya orang daerah sana ya, jadi saya banyak tahu kalau misalnya musim kemarau itu pakai diesel semua gitu loh. Nah coba kalau misalnya dipasangin PLTMH gitu kan, habis berapa sih sebenarnya gitu, PLTS itu habis berapa sih sebenarnya gitu loh, PLTS-nya gitu, yang cukup gitu kan, bisa dianalisis kayak gitu. Jadi nanti bisa kita hanya memberi rekomendasi ya, sekali lagi ya, memberi rekomendasi, jadi tidak sampai membangun, enggak gitu loh. Nih, jadi rancangannya segini gitu nantinya gitu loh, harus detail. Gitu Mas Fauzi ya. Pak, yang di Serang itu daerahnya di mana Pak ya? Serangnya? Iya. Kebetulan orang Serang Pak. Bentar, saya tanya Pak Asep ya. Pak Asep orang Serang, tapi bisa nanya ini siapa? Mas siapa nih? Arif Pak, Arif. Arif ya. Bisa cek survei Pak kalau emang dekat. Oke, nanti tolong Mas Arif WA saya. WA saya kan tahu nomornya ya, nanti saya kasih nomornya Pak Asep. Baik Pak, baik. Bukan Kasemen, dekat inilah. Kasemen kan itu ya, kalau itu sampai ke kuburan itu ya, kuburannya. Banten ya, Banten Lama Pak ya? Iya, dekat-dekat situ lah. Oh iya. Dari Banten Lama tuh udah jauh. Oh, dekat Pak. Ya, nanti tolong hubungi Pak Asep ya. WA aja ke saya Mas Arif. WA ke saya, nanti saya kasih nomor Pak Asep. Saya lupa namanya, nama daerahnya tuh, desanya apanya apa, tapi ya kenal sama Pak Lurah sama ini, Pak Kepala Desanya ya, maksudnya. Ya, Pak. Begitu. Itu bisa juga dijadikan ini Mas Arif, jadi benar-benar dipakai gitu loh. Ya dipakai tuh kalau misalnya nanti pemerintah kabupaten atau apa gitu bisa kita ajukan tuh itunya, proyeknya gitu loh. Nih, kita cuma analisisnya doang gitu loh. Baik, gitu. Pak. Baik, nanti kita komunikasi Pak. Ya, coba dihubungi saya ya. Nomor baik, saya silakan tanya ke Oslan. Ya, Oslan. ya. Biasanya ya, mahasiswa teknik mesin tahu tuh nomor saya. Nomor saya udah tersebar kemana-mana kalau yang mahasiswa teknik mesin. Ya, silakan Mas Arif ya nanti. Baik Pak. Mas Arif alumni mana Mas Arif? Sama Pak, PNJ. Jurusan? Jurusan teknik mesin Bantenan. Angkatan tahun berapa? 2007 Pak. Oh 2007, berarti udah lama ya. Saya masuk 2008 soalnya. 2008 bareng sama Pak Dianta sama... Iya, sama Pak Soleh ya Pak. Sama Pak Soleh, Pak Agus Edi. Pak Songki, iya oke. Sip. Ya udah silakan, kalau ini berarti Mas Arif ini mahasiswa lama ya. Kalau lebih lama gitu. Iya Pak. Tapi lebih lama lagi saya ya. Saya lulus tahun 2000. Dari kampus saya dulu di ITB tahun 2001. Ya 2000-an maksudnya. 2001 saya udah lulus. Baik, silakan ada yang ditanyakan lagi. Kalau enggak kita cukupkan ya, udah jam 22.03. Kita istirahat dulu. Besok mau wisudaan soalnya. Ya. Baik, mungkin itu kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan yang tidak beragama Islam menyesuaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya kelas langsung.